Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Nabila Isna Prasetya dari Prodi D3 Desain Furniture Politeknik Industri dan Pengolahan Kayu Kendal. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai konsep desain dari meja pimpinan atau office table yang udah aku buat. Nah, apa kalian udah tahu nih apa itu office table? Kalau kalian belum tahu dan penasaran, tonton terus videonya ya. Meja pimpinan yaitu meja yang digunakan atasan sebagai alas untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan di kantor. Kegunaan lain yaitu sebagai penghias atau dekorasi ruangan, terutama di kantor. Untuk fungsi umumnya, meja pimpinan atau meja kantor yaitu sebagai peletak komputer, buku, pena, berkas-berkas, dan lainnya. Dan yang kedua yaitu berfungsi sebagai penerimaan tamu atau klien penting. Yang ketiga sebagai penyimpanan ruangan, yaitu terutama berkas-berkas yang rahasia. Untuk fungsi khususnya sebagai pembeda status sosial atau jabatan seseorang. Jadi bisa disimpulkan seseorang yang menduduki meja tersebut yaitu sebagai atasan. Kita awali dengan analisa data, pengumpulan data dan permasalahan. Yang pertama, sebuah laci pada meja kantor dapat memberikan ruang untuk menyimpan dokumen penting atau barang lainnya yang perlu untuk disimpan. Laci meja kantor dengan kunci memastikan bahwa segala sesuatu yang tersimpan dan informasi yang bersifat rahasia akan tetap aman. Yang kedua, penampilan. Meja kantor harus indah untuk dilihat, bukan hanya untuk pribadi tetapi juga untuk klien. Citra kantor bisa berhubungan dengan kualitas meja kantor yang digunakan, dan meja yang elegan dan estetis menunjukkan kantor yang solid dan mapan. Ketahanan terhadap panas, pewarnaan, dan goresan akan menjadi keuntungan tambahan. Yang ketiga, fungsi privasi. Sebuah meja kantor yang baik harus dilengkapi dengan panel yang merupakan kayu atau logam melekat pada depan sebuah meja yang dimaksudkan untuk melindungi bagian bawah tubuh karyawan, terutama karyawan wanita, dari pandangan. Hal ini terutama untuk meja kantor yang ditempatkan di ruang tunggu. Yang keempat, multifungsi. Kemampuan untuk mendukung beberapa pekerjaan akan menjadi keuntungan tambahan. Ada beberapa meja kantor yang dapat dimodifikasi dalam bentuk dengan memindahkan beberapa fitur-fiturnya. Yang kelima, ukuran yang tepat. Dilihat dari penggunaan meja ini, seperti kenyamanan dalam penggunaannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, sehingga dalam penggunaannya pengguna akan merasa nyaman, serta permukaan yang rata dan tidak terlalu lebar, hingga memudahkan pengguna dalam mengakses sebuah permukaan meja dengan cepat dan mudah. Saya mengusung tema multifungsi. Fungsi lebih penting daripada bentuk, menghindari aksesoris dan dekorasi yang berlebihan, menggunakan tekstur minimal, serta keseimbangan asimetris pada furniture dan tata letak ruang. Dengan konsep gaya kontemporer. Kontemporer merupakan gaya desain yang identik dengan kesan kekinian. Tidak seperti desain modern, gaya kontemporer sifatnya dinamis dan tidak terikat pada masa apapun. Kedua kesan inilah yang bisa langsung Anda tangkap begitu memasuki kantor ini. Kantor ini menawarkan konsep kontemporer yang dinamis, mulai dari pemilihan perabotan, penataan ruang, hingga perlengkapan yang ada di dalamnya tampak sangat kekinian. Berikut adalah brainstorming dari ide desain yang akan saya buat. Alternatif desain yang pertama yaitu memiliki fungsi tempat peletakan, misalnya komputer, kopi, penyimpanan barang seperti berkas, buku, dan lain-lainnya. Keunggulan dari desain pertama yaitu simple tapi elegan dengan penggunaan vinyl mahoni dengan kombinasi stainless steel. Dengan dimensi meja yang pertama yaitu 1500 x 900 x 750 mm. Dengan meja yang kedua yaitu 1200 x 600 x 700 mm. Untuk desain yang kedua yaitu sebagai desain pilihan, memiliki fungsi yang sama tempat peletakan, misalnya komputer, kopi, penyimpanan barang, dan lain-lain. Keunggulan daripada desain yang pertama yaitu simpel tapi elegan dengan banyak ruang penyimpanan. Dari depan terlihat rak sebagai peletak barang identik, dan dari belakang terdapat almari dan laci sebagai ruang rahasia.
Desain ini memiliki dimensi dengan meja yang pertama yaitu 2000 x 900 x 750 mm. Meja yang kedua yaitu 1270 x 400 x 690 mm. Untuk desain yang ketiga, fungsinya juga sama yaitu sebagai peletak misal komputer, barang bekas, buku, dan lain sebagainya. Keunggulannya sederhana dan banyak ruang privasi. Dimensinya untuk meja yang pertama yaitu 2200 x 900 x 750. Untuk meja yang kedua yaitu 1800 x 500 x 730. Alasan saya memilih desain yang kedua yaitu karena desain yang kedua memiliki bentuk yang simpel sesuai dengan gaya yang saya usung yaitu kontemporer, memiliki desain yang elegan dan menarik dari depan maupun belakang. Dari depan kita bisa melihat rak yang ada di samping, dan dari belakang kita bisa melihat laci dan lemari untuk penyimpanan berkas-berkas penting dan rahasia. Berikut adalah hasil render dari desain yang telah saya pilih tadi. Ini adalah tampak belakang dari meja yang pertama. Ini adalah tampak depan dari meja yang kedua. Dan ini adalah tempat penyimpanan lemari dan laci untuk meja yang kedua. Dan ini adalah isometri dari render yang telah saya buat. Desain yang telah saya buat ini menggunakan material plywood dengan veneer jati. Apa itu plywood? Plywood adalah fabrika kayu yang terbuat dari kayu solid yang diolah menjadi lembaran dengan arah serat pada lapisan kayu, disusun secara melintang antara lapisan bawah dan lapisan permukaan dengan menggunakan perekat khusus. Dalam produksi plywood, sebuah log dikupas menjadi lembaran-lembaran veneer yang kemudian dipotong sesuai dimensi yang diinginkan, dikeringkan, ditambal, direkatkan bersama, dan kemudian ditekan dengan tekanan suhu tinggi untuk membentuk panel kayu lapis, tergantung pada jenis log, kualitas warna, dan lain-lainnya yang dikupas. Lembaran veneer akan menjadi veneer depan face atau belakang back yang merupakan lapisan terluar dari panel plywood, atau veneer inti yang akan berbentuk lapisan dalam. Untuk finishing yang kedua yaitu menggunakan cat duko. Apa itu cat duko? Cat duko adalah finishing yang terbuat dari nitroselulose atau NC dan memiliki warna solid. Cat duko biasanya bisa mencampurkan warna lebih dari satu sehingga menghasilkan warna cat baru yang belum ada. Kelebihannya yaitu daya tutup terhadap pori kayu bagus sehingga jenis kayu substrat apapun akan tidak kelihatan. Pilihan warnanya juga banyak, mulai dari yang cerah sampai yang gelap, dan cocok untuk furniture anak-anak yang kaya warna. Bisa difungsikan sebagai pelapis akhir atau bisa ditambahkan clear top cat sesuai jenis resinnya di atas duko untuk menyesuaikan kadar glossnya. Untuk pelapisi plywood dengan veneer, saya menggunakan finishing NC yang terbuat dari resin yang dicampur dengan bahan solvent atau thinner yang cepat kering. Bahan finishing ini memberikan hasil akhir warna yang lebih natural, sifatnya meresap ke dalam serat kayu, serta tidak membuat lapisan film yang menutup serat kayu. Bahan finishing NC diaplikasi dengan metode semprot yang hasilnya serat alami kayu masih kelihatan jelas. Bahan finishing ini cenderung lebih diminati oleh kalangan atas karena kualitas dan daya tahannya sangat bagus jika diaplikasikan secara baik dan benar. Pada produk mebel minimalis, aplikasi bahan ini juga banyak dipakai untuk menetralkan kesan kaku dari desain mebel minimalis yang cenderung tegas dan kaku. Untuk konstruksinya saya sendiri memilih menggunakan lidah alur. Lidah alur adalah tipe sambungan untuk kayu melebar, lidah, dan alur yang biasa digunakan pada jenis kayu melebar. Kemudian saya menggunakan tenon mortis. Jenis sambungan ini sangat kuat karena bidang kayu yang diikat dengan lem cukup luas. Lokasi sambungan bisa berada pada ujung kayu, misal kaki meja dengan rel di bawah meja. Bisa juga berada di tengah, misalnya sambungan kaki meja dengan support kaki di tengah. Terdapat beberapa tipe pembuatan pen dan lubang, yaitu pen tersembunyi dan pen tembus, pen miring, dan banyak lagi tergantung posisi konstruksi pada perabotnya. Kemudian pada lacinya saya menggunakan rel mekanik.
Yang dimaksud dengan relasi mekanik di sini yaitu yang dibuat khusus dari kombinasi bahan logam, plastik, atau karet yang didesain sedemikian rupa untuk meningkatkan utilitas kotak laci. Kemudian dengan skrup. Skrup adalah sebuah batang logam berukuran mini yang bertujuan untuk mengikat dan menyambung dua buah objek solid. Selanjutnya ada dowel. Pada bentuk dan sudut apapun pada konstruksi bisa mudah menyesuaikan dan tetap cepat dikerjakan, karena pengeboran dowel harus selalu siku dengan sisi penampang kayu, sehingga masih mudah diaplikasikannya. Untuk pintu pada lemari, saya menggunakan engsel. Engsel adalah alat yang digunakan untuk memasang furniture yang memiliki sistem bukaan seperti pintu, jendela, dan sebagainya. Kemudian untuk tarikan pada lemari dan laci, saya menggunakan handle pintu. Handle itu adalah pegangan atau tangkai yang dipasang pada pintu, lemari, laci, jendela, ataupun mobil. Fungsinya sebagai tarikan untuk membuka ataupun menutup pintu. Berikut adalah gambar kerja meja pimpinan atau office table. Berikut adalah tampak depan, tampak samping kiri, tampak atas, dan isometri dengan skala 1:20 dengan panjang dari tampak depan 2000 dengan tinggi 750. Berikut adalah hasil isometri dari meja yang pertama. Untuk potongannya sendiri ada potongan AA dengan detail 1 dengan top table dengan konstruksi lidah alur, dan detail yang kedua slat yang terlihat dari depan menggunakan tenon dengan ukuran 30x10x40 mili. Kemudian untuk potongan vertikal BP ada detail 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk vertikal mendatar, potongan CC dengan detail yang pertama yaitu sambungan antara top table dengan kaki kanannya. Kemudian ada detail yang kedua, ada sambungan dari slat dengan papan samping rak. Kemudian untuk meja yang kedua yaitu dari tampak depan dengan skala 1:20 dengan panjang 1270 dengan tinggi 690. Kemudian tampak samping dengan lebar 400. Kita ada tampak atas dan isometrinya. Kemudian untuk isometri meja yang kedua dari depan dan belakang adalah sebagai berikut ini. Untuk potongan mendatar yaitu potongan A ada detail 1, detail 2, detail 3, detail 4, dan detail 5. Untuk konstruksinya sendiri mungkin bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian untuk potongan mendatar PP ada detail 1 dengan detail 2. Detail yang pertama itu adalah antara papan samping dengan top table dengan menggunakan lidah alur dengan ukuran 370x10 dan x10. Untuk detail yang kedua antara kaki dengan menggunakan lidah alur ukuran 400x10 dan x10. Untuk konstruksi lemarinya sendiri dengan menggunakan engsel sendok dengan handle brass nickel. Kemudian untuk kunci lemari dengan push lock. Untuk potongan vertikal CC ada detail 1, detail 2, dan detail 3 sebagai berikut. Nah, itu dia konsep desain office table yang telah saya buat. Kita tadi sudah membahas dari awal sampai akhir, dari mulai analisa permasalahan, pemilihan gaya atau tema, brainstorming, alternatif desain, kemudian pemilihan desain dan alasannya,
kemudian ada gambar kerja, material, finishing, dan lain sebagainya. Semoga semua itu bermanfaat untuk kalian semua yang sudah menonton dan menambah kreativitas kita semua. Terima kasih sudah menonton, bye-bye, sampai jumpa lagi.